Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Liputan langsung peletakan batu pertama pembangunan jalan Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luha Agam atau IKLA. Bantuan ini merupakan bantuan khusus dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Seperti Dunsana Suara Minang TV lihat, di lokasi acara telah ramai para undangan yang hadir dan datang guna mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan jalan ke Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luha Agam atau IKLA Sumatera Barat. Nampak bagi Dunsana Suara Minang TV, para Bundo Kanduang dan juga hiburan tambua dari Sanggar Kesenian Bujang Sambilan yang menghibur kita sambil menunggu kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Nampak juga hadir tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Minang yang ada di area lokasi Rumah Gadang IKLA Sumatera Barat. Ada kita lihat Bapak John Kennedy, Bapak Safari Ramadan, Bapak Irwansah, yang juga merupakan tokoh-tokoh dari Minang. Acara ini merupakan acara Baralek Gadang masyarakat Luha Agam, di mana sama-sama kita lihat Rumah Gadang IKLA yang telah berdiri di area kawasan Marina Sekupang Batam. Dan juga nanti dalam acara ini akan ada hiburan kesenian dari Sanggar Permata Budaya, dan juga sama-sama kita saksikan hiburan tambua dari grup kesenian Bujang Sambilan sambil menunggu kedatangan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SE. Saksikan terus liputan khusus kami dari kawasan Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luha Agam Sumatera Barat di channel YouTube Suara Minang TV dan fanpage Suara Minang TV.
Sanak Suara Minang TV, sambil menunggu kedatangan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sedikit kita berbincang dengan pembina IKLA Sumatera Barat, Bapak Rafki. Bapak Rafki. Pak, ini merupakan suatu kehormatan bagi IKLA mendapatkan sebuah bantuan yang sangat besar. Bisa mungkin diceritakan Pak, bagaimana ini bisa berproses? Ya, kalau berprosesnya tentu ini atas kontribusi banyak pihak. Ya. Terutama tokoh-tokoh IKLA yang ada di DPRD, yang ada di pemerintahan, ya. Hingga sounding ke Pak Gub, hingga ini akhirnya terrealisasi. Ya. Pada hari ini peletakan batu pertama. Ya. Mudah-mudahan ini berlanjut nanti sampai kepada pembangunan jalan. Karena, yang sebenarnya ini sudah dari 4 gubernur ini. 4 gubernur ya? Gubernur yang menjanjikan ini, mudah-mudahan sekarang terrealisasi. Ya. Mulai dari Pak Sani. Pak Sani dulu ya. Beliau meninggal. Diganti Pak Nurdin. Pak Nurdin juga beliau kena masalah. Iya. Kemudian Pak Suryo sebelumnya Pak Istianto ya. juga begitu nantinya kapan. Mudah-mudahan ini terlaksana. Mudah-mudahan ini terrealisasi. Pak Rafki, nilainya berapa besar Pak bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi? Untuk jalan ini 2,5 miliar. 2,5 miliar untuk tahap pertama. Karena kalau kita lihat dari areal masuk, ini lumayan jauh. Ini programnya semenisasi atau bagaimana Pak? Yang kita dengar itu untuk aspal dan semenisasi dan semenisasi ya. Panjangnya sekitar berapa panjang untuk tahap pertama? Saya nggak begitu apa juga karena itu panjang dan selamat. Tapi ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi IKLA. Karena apa namanya ini tempatnya memang sudah jalannya itu sudah representatif lagi. Terutama di sini banyak usaha aktivitas masyarakat kita, sehingga ini sebuah kehormatan perhatian dari Pak Gubernur dan tokoh-tokoh Minang yang ada di DPRD merealisasikan ini. Untuk rumah gadang ini sendiri, apakah memang khusus berkegiatan bagi masyarakat IKLA atau masyarakat Minang yang lainnya di Sumatera Barat yang bisa menggunakannya? Sebenarnya boleh saja masyarakat Minang memakai ini, itu dengan berkoordinasi dengan pengurus-pengurus IKLA. Tapi selama ini yang banyak berkegiatan di sini adalah para tapi ya mungkin karena jalannya sudah, ketika nanti jalannya sudah jadi, ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Minang, seluruh masyarakat Sumatera Barat ataupun masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Mau ada pernikahan, mau ada doa bersama, mau ada pengajian, itu IKLA membuka diri. Sudah berapa lama rumah gadang IKLA ini berdiri? Saya nggak begitu hafal ya, tahun berapa, nggak ingat. Sudah lumayan lama. Sudah ada 5 tahunan lebih lah ya. Baik, terima kasih Pak Rafki. Oke, Sanak Suara Minang TV, nampaknya sebentar lagi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad akan memasuki area lokasi rumah gadang IKLA. Seperti yang kita ketahui dari pihak protokoler provinsi juga sudah memberikan kode atau aba-aba bahwasanya Bapak Gubernur mungkin beberapa saat lagi akan memasuki lokasi. Terima kasih Pak Rafki. Pak Abed. Ya. Nampak tokoh-tokoh Minang yang ada yang menghadiri acara ini akan menyambut kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, ada Bapak Irwansyah, Bapak Rafki Rashid, dan juga pembina dari IKLA. Akan sebentar lagi memasuki lokasi rumah gadang IKLA. Sanak Suara Minang TV, sepertinya rombongan Bapak Gubernur telah masuk ke lokasi. Nanti akan nampak, kita lihat kendaraan yang membawa
Bapak Ansar Ahmad akan memasuki area rumah gadang Ikatan Keluarga Luha Agam Sumatera Barat yang berlokasi di Marina, tepatnya di belakang Masjid Sultan Riayat Shah atau di sebelah Perguruan Tinggi Hidayatullah. Sama-sama kita menunggu kedatangan beliau yang saat ini memasuki jalan menuju area rumah gadang Ikla. Sambil menunggu kedatangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, nampaknya cuaca sudah mulai menunjukkan cerah. Yang tadi pagi hujan mengguyur lokasi di sekitar kawasan rumah gadang Ikla Sumatera Barat. Baik, Dunsana Suara Minang TV, saksikan terus liputan kami dari kawasan rumah gadang Ikatan Keluarga Luha Agam Sumatera Barat. Liputan khusus terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jalan menuju rumah gadang Ikatan Keluarga Luha Agam Sumatera Barat di kawasan Marina Sekupang, Kota Batam.
Panitia yang memegang prasasti siapa? Panitia yang tanggung jawabnya prasasti, tolong ke depan kita persiapkan prasastinya. Panitia yang pegang prasasti siapa?
Nampuah batang malapari, pucuk manimpo aka jumbai, dibau nakrang kabadipuah. Sungguh pun ambo tagak badiri, bukanlah ambo tahu pandai, ujudnya duduk nan basimpuah. Lah tabang balam jobarabah, balam tabang barabah mandi, ambo ujuakan salam jo sambah taunjuak ka urang rami, salam tatunggang nan ka baanjuangan, sarato salam ka islaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, salam sambah kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Salam sambah kami kepada Bapak Dr. Irwansyah, anggota DPRD Kepri, yang juga memperjuangkan jalan untuk rumah gadang Ikla kita. Salam sambah kami kepada pembina Ikla Bapak Haji Erwin berserta seluruh jajaran. Salam sambah kami kepada PLT Ketua Ikla Bapak Musliadi. Salam sambah kami kepada anggota DPRD Kota Batam Bapak Safari Ramadan, Niniak Mama Bundo Kanduang, dan para pemuda Ikla kasadonyo. Kok kete indak disabui namo, kok gadang indak babilanggala, unjuknya sambah taserak kepada hadirin sadonyo. Selawat dan salam, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada siang ini untuk mengikuti acara penyerahan bantuan untuk rumah gadang Ikla yang sudah 10 tahun menunggu bantuan ini. Salawat dan salam kita persembahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, orang Minang terkenal dengan adat basandi sarak basandi itu kita pula. Sejenak mari kita tafakur, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dibacakan oleh Saudara Idriansah Hidayat SPD dari Quran Center. Bapak Ibu, Pundokan dua apa-apa dan usana kami sadonyo. Berikutnya sebelum sambutan Gubernur Kepulauan Riau, kita saksikan dulu penyerahan bantuan kepada pihak IKLA dan juga penandatanganan prasasti. Kami undang dari PLT Ketua IKLA Kami undang juga segala hormat dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau untuk memberikan penyerahan ini dan mohon berkenan mendampingi Bapak Irwansah. Kami undang juga pembina Ikatan Keluarga Luhak Agam. Penyerahan bantuan pembangunan jalan ke rumah gadang IKLA dari pemerintah Provinsi Kepri oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad sebesar 2.500.000 rupiah. 2.500.000 juta rupiah, mohon maaf, 2,5 miliar. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak untuk juga menandatangani prasasti ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan Gubernur Kepulauan Riau kepada yang terhormat Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Selanjutnya sambutan dari anggota DPRD Provinsi Kepri Bapak Dr. Haji Irwansah kami persilakan dengan segala hormat. Izin Pak Gub, sebenarnya ada sambutan Ketua Panitia dan PLT Ketua IKLA, tapi karena mungkin waktu Pak Gub yang terbatas, kita persingkat. Saya mohon kehadiran Pak Musliadi.
Pak Ketua Panitia, Pak Haji Erwin, dampingi saya sini. Pak, ya. Ini di rapel aja Pak Gub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Demikian pula salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz yang mohon maaf tak dapat kami sebut satu persatu yang hadir pada siang hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad. Terima kasih Pak Gubernur. Rombongan Pak Gubernur aja kayaknya datang. Kemudian yang kami hormati anggota DPRD Kota Batam, Buya Safari Ramadan. Kemudian Pak Gubernur, kami di sini sebagai penasihat daripada Ikatan Keluarga Luar Agam. Mungkin Pak Gubernur tanya apa itu IKLA, Ikatan Keluarga Luar Agam. Dan kami perkenalkan di samping kanan saya ini Pak Musliadi, PLT Ketua IKLA Kota Batam. Ketua IKLA kita sedang sakit dan mari sama-sama kita doakan semoga ketua kita bisa segera sembuh. Kemudian hadir bersama kita Bapak Haji Erwin. Beliau ini sebagai orang tua kita di IKLA, mantan ketua IKLA, saat ini sebagai ketua Majelis Tinggi IKSB Kota Batam. Jadi tokoh IKLA Pak Haji Erwin yang selama ini mengayomi seluruh warga IKLA. Samping Pak Haji Erwin, Pak Revio, Ketua Panitia, Sekretaris IKLA. Beliau sehari-hari Pak Gubernur sebagai Kepala Sekolah SMK 3. Jadi ada orang IKLA juga di provinsi. Satu lagi ada Pak Edison, Kabid di DLHK, Kabid Limba B3. Hadir Pak Edison nggak? Tugas buat kota. Kemudian di samping saya Pak Rafki Rasid, ini juga orang IKLA, Ketua Apindo Batam. Hadir juga ada Pak Dr. Adrian, ya. Kemudian Makwan, sampingnya lagi Pak Akmal, ada Pak Suhardis, kemudian Bunda-Bunda Kanduang yang kami hormati dan banggakan, dan seluruh tokoh IKLA dan warga IKLA yang pada siang hari hadir. Izin Pak Gub, hari ini kami sampaikan warga IKLA sangat berbahagia dan bergembira karena hari ini adalah sebagai sejarah, ya. Jadi perlu kami sampaikan, rumah gadang bagi warga Minang, orang Minang itu sangat strategis sebagai tempat untuk bermusyawarah. Para nenek mama, ya, tokoh-tokoh masyarakat, Bunda Kanduang untuk membahas semua. Dan rumah gadang IKLA ini sudah berdiri, peletakan batu pertamanya 2014 November oleh Pak Gubernur Kepri almarhum Pak Sani bersama Pak Haji Bakhtiar Kamsah. Pak Bakhtiar Kamsah itu orang agam, ya, meninjau. Ya. Dulu kejadiannya sama Pak Gubernur, peletakan batu pertama hujan, jadi susah masuk ini. Tanahnya dulu sudah kami anggarkan dari land clearing sejak kami di DPRD Batam, dan ini dibangun swadaya warga IKLA. Ya. Dan ini rumah gadang ini satu-satunya rumah gadang di Kota Batam yang punya orang Minang. Ya. Ini baru IKLA, jadi sangat strategis, penting. Dan tetapi pemanfaatannya belum bisa maksimal karena jalan masuknya yang belum ada. Selama ini dari sana Pak Gubernur, kita numpang-numpang dari sana. Ada Hidayatullah. Nah sekarang baru berapa tahun terakhir ini dibuka jalan ke sini. Jadi meskipun begitu semangat orang IKLA untuk menggunakan rumah gadang ini cukup besar. Ya. Jadi 1 bulan yang lalu Pak Gubernur kita melaksanakan acara Maulid di sini. Kebetulan saya datang. Terus terang saya merasa
terenyuh, ya tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD yang dari Agam. Saya sampaikan saya akan mencoba untuk memohon kemurahan hati Pak Gubernur untuk membantu pembangunan jalan masuk Rumah Gadang ini. Jadi Bapak Ibu, ini prosesnya hanya 1 bulan saja, ya. 1 bulan saja. Saya bujuk-bujuk Pak Gubernur, karena saya tahu Pak Gubernur kepeduliannya kepada orang Minang cukup besar, dan ternyata istri beliau juga ternyata berdarah Minang, ya. Nanti beliau bisa jelaskan. Bahkan menantunya juga orang Minang. Kemarin saya acara orang Minang juga, orang Piliang, beliau sudah sampaikan, ya. Jadi Bapak Ibu semua warga Ikla di sini, kami sampaikan atas kemurahan hati Pak Gubernur, pada APBD 2024 yang akan datang sudah dianggarkan sebesar 2,5 miliar rupiah, ya. Jalan yang di depan kita itu jalan masuknya akan diaspal. Saya sudah atas perintah Pak Gubernur, ketika saya sampaikan berapa anggarannya, saya bilang 1 miliar aja Pak Gub. Kalau saya bilang 2,5 nanti Pak Gub nggak mau dia. 1 miliar, ya udahlah. Saya panggil PU, hitung-hitung ternyata 2,5 miliar Pak Gub. Datang lagi saya ke Pak Gub minta tolong, ya sudahlah. Jadi Bapak Ibu semua, atas kemurahan hati Pak Gubernur, jalan masuk Perumahan Gadang Ikla insya Allah tahun depan segera terwujud, ya. Tadi sama-sama kita serahkan, sudah diserahkan, dan nanti kita mohon kesediaan Pak Gubernur juga untuk kalau bisa peletakan batu pertama ngasih, karena mengejar waktu, ya. Dan Pak Gubernur, orang Minang ini sangat paham, ya, Rumah Gadang ini strategis, dan kita juga sangat paham bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi kami sampaikan di sini, keluarga besar Ikla sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur, dan tentu saja kami mendoakan dan siap mendukung Pak Gubernur di tahun 2024. Setuju? Setuju? Nah, kita sudah dibantu Pak Gubernur, tentu kita juga harus membantu beliau. Dan saya pikir orang Minang asal Ikla khususnya dan orang Minang di Batam tentu tahu apa yang harus dilakukan, karena Pak Gubernur ini sangat-sangat dekat. Dan kemarin pada saat acara pengukuhan Piliang, Ketua Lembaga Adat Sumatera Barat Pak Fauzi Bahar langsung menawarkan kepada Pak Gubernur kita untuk diberi gelar Datuk. Jadi sedang proses, mudah-mudahan nanti segera Pak Gubernur ada waktu ke Sumatera Barat, ke Padang untuk menerima gelar tersebut, ya. Dan Pak Gubernur izin, kami juga akan mendorong supaya kiranya untuk sudah disahkan nanti insya tanggal 21 November Pak Gubernur ketok palunya, selesai evaluasi Kemendagri, mungkin di Desember mohon izin Pak Gub bisa diproses lelangnya, sehingga mungkin nanti Januari atau Februari bisa dimulai pekerjaan, sehingga setelah bulan puasa, bulan 4, bulan Syawal, kita bisa melaksanakan acara halal dengan jalan yang baru. Kita bikin lagi Baraya Gadang, ya, peresmian daripada jalan ini. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa hadir sekaligus kita acara halal dia, Pak Gub, ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, mari kita beri ungkapan terima kasih dengan tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita, ya. Karena ini sudah 10 tahun Pak Gub kami menunggu jalan ini, ya. Kalau hanya mengharapkan pokir dari kami terbatas, paling bisa halaman, pagar. Buya Safari juga ngasih pokirnya, ya. Nah tentu kalau sudah miliaran kita minta bantu Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur sudah 3 gubernur kemari Pak Gubernur. Pertama peletakan oleh Pak Sani, kedua Pak Nurdin Basirun juga hadir pada saat acara di sini, berjanji juga untuk membantu, tetapi kena musibah, batal. Kemudian diganti penggantinya Pak Esdianto jadi gubernur, janji juga, tapi belum beruntung. Nah sekarang Pak Gubernur lah yang memberikan jalan kepada kita. Jadi dengan informasi ini mudah-mudahan Pak Gubernur mengetahui kronologis, dan yakinlah, dan kami pasti akan
merasa dengan ada jalan masuk ini akan semakin bisa digunakan, ya. Terakhir Pak Gubernur, nanti setelah acara Pak Gubernur mohon kesediaan untuk meninjau ke dalam sekaligus mencicipi masakan daripada bundo-bundo Kanduang, Pak Gubernur. Ya, 5 menit pun jadi, kasihan bundo-bundo ini sudah masak Pak Gubernur, sudah disiapin di dalam. Ya, iya kami tahu Pak Gubernur pada harusnya pagi digeser ke siang lagi, ya ini siang digeser lagi. 5 menit saja Pak Gubernur, kasihan bundo-bundo ini udah masak. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah tentang sejarah panjang perjuangan jalan untuk Rumah Gadang Ikla ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak sambutan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Kurang tepuk tangannya lah. Nah, 2,5 miliar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, kata Allah, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkaum-kaum, supaya kamu saling kenal mengenal di antara satu dengan lainnya. Sungguh orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, anggota DPRD Provinsi Kepri, Bapak Dr. Haji Irwansyah. Buat Pak Irwansyah, buah berangan, buah kedondong, tepuk tangan dong. Anggota DPRD Kota Batam, adinda saya Al-Ustadz Safari Ramadan. Saya selalu bertemu beliau dalam acara keagamaan. Kita doakan supaya istiqomah. Kemudian PLT Ketua IKLA Bapak Musliyadi yang saya hormati, Ketua Pembina IKLA Bapak Haji Erwin, senior kita, Pembina IKLA Bapak Dr. Rafki Rashid. Kemudian hadir bersama saya ada tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri, Ibu Dr. Syarifah Nurmawati MPD PhD. Salam. Ada Bapak Hasanuddin Muda SH. Kemudian ada Bapak Saifuddin Rais M Pariwisata. Ini yang memimpin Politeknik Pariwisata Pak Asman Abnur. Bapak Ibu ahli pariwisata, urusin pariwisata sampai habis rambutnya. Kemudian Pak Juanda tuh sahabat saya juga hadir, tokoh Muhammadiyah kita. Ada Kepala Dinas Perhubungan Pak Junaidi SEMM. Salam. Ini dulu ajudannya Pak Ismet Abdullah, sekarang udah naik kelas jadi Kepala Dinas Perhubungan. Ada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pak Zul Henry hadir. Oh, mogok di situ, harus ganti mobil dinas. Yang saya hormati orang-orang tua wak sadonyo, ini Mama orang Sumando, Bundu Kanduang, ketua-ketua paguyuban warga Minang, udah uni-uni sadonyo, keluarga besar IKLA Kota Batam yang saya banggakan, teman-teman media, panitia penyelenggara, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam, mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Irwansah, awakku orang Sumando awak. Istri ambo orang Solo. Dulu kakeknya wali nagari di Solo. Kemudian pindah di Tanjung Batu, jadi Wedana di Tanjung Batu. Bapak Pak Uzrin Hud dulu kepala desa waktu itu. Meninggal di Tanjung Batu. Anak ambo dua. Dan Cie Padusi, suaminya orang Limau Manis, Pariaman. Dan Cie lain, dan Bupati Bintan itu Pak Robi Kurniawan, istrinya tokoh Minang di Jakarta. Orang Padang, di Kota Padang. Banyak tokoh amihnya juga. Jadi awak orang Sumando dan awak mesti memberikan perhatian dek orang awak juga. Jadi mbak usah ragu. Kalau ragu dek awak nyanyi satu lagu Minang, nggak bisa kok. Ijo tahun lah denai nanti. Dan siang bungo patang jo pagi, tapi apa nanta jadi dia bungo den siram kambang tak jadi. Mantap. Tumbuh di hati, adia bajanji nggak kabar bisa lain. Padia. Tapi apa nanta jadi dia. Tabana padia hati dibutoi. Mantap. Salah dinai dia kan doang apa dosa denai batinggalkan mangapinangan urang nang batalimo kakui jodenai dia kesangsaro. Ini orang Sumando. Hilang di lantaran, mungkin biasa kaki cuang di lantaran, hati laigo kamano maru kami bahkan nilai bau. Nanti kita nyanyi lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf betul karena ini masih ada 3 acara sampai jam 5 yang mesti saya ikuti. Jadi Pak Irwansah, sementara itu bungkui aja lah, baik nanti ya. Nanti lain kali awak baralik gadang lagi kasih ko makan sama-sama, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, saya sekali lagi merasa bahagia, merasa bangga bisa hadir bersama Bapak Ibu, keluarga besar, warga Agam. Dulu saya kuliah di Pekanbaru. Saya 2 minggu sekali dulu bawa truk, bawa auto deh kawan awak orang Agam. Pergi ke Padang Luar, Bali atap, bawa ke Pekanbaru, jual di kulit untuk orang bue Bataku itu, buat bata itu. 2 minggu sekali dapat PT untuk kuliah, alhamdulillah. Jadi kampung orang Minang berjasa juga deh awak kok. Sampai hari itu jadi gubernur, bisa tamat kuliah dulu Pak. Karena ibu saya dulu orang susah. Saya 5 beradik itu kecil, saya meninggal dunia ayah saya. Ibu saya kerjanya jualan sayur di Tanjung Pinang itu bolak-balik 1 hari 6 kilo. Tapi saya yakin Allah di dalam Al-Quran katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan orang-orang yang bertakwa itu dari berbagai kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari berbagai arah, berbagai pintu di mana rezeki itu tidak pernah kita bayang-bayangkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah perlu selalu merasa pesimis. Bapak Ibu, saya titipkan tolong bina, jaga betul anak-anak kita. Mereka-mereka yang lari-lari ini hari ini penentu-penentu masa depan kita ke depan. Mereka yang akan mewarnai negeri kita ke depan. Persiapkan mereka baik-baik, biar mereka menjadi tuan rumah nanti di kampungnya ini sendiri. Saya ingin apresiasi juga orang-orang tua Minang, keluarga
besar Sumatera Barat di Kepri ini tak sedikit kontribusinya di Kepri ini, terutama bergerak di bidang ekonomi. Yang kedua, orang Minang juga adalah warga yang paling mudah beradaptasi dengan masyarakat dimanapun. Karena orang Minang itu agamis, ustadznya banyak orang Minang, imam-imamnya banyak, kori-koriahnya banyak. Jadi memang orang Minang itu juga warga terbaik di Kepri. Maka tidak ada warga kelas 1, kelas 2 di Kepri. Yang ada kita semua masyarakat Kepri yang punya hak dan kewajiban membangun Kepri ini bersama-sama ke depan. Kemarin Pak Irwansyah ketemu saya, beliau sampaikan, Pak Gu, bantulah tolong jalan rumah gadangnya, rumah besarnya orang Iklai. Katakan di mana Pak? Di sana di Batu Aji. Berapa perlu biayanya? 1 miliar. Saya tugaskan PU waktu itu, ketemu Pak Irwansyah, telepon dia ke sini. Ternyata dihitung perlunya 2,5 miliar. Tapi karena udah komitmen saya, alhamdulillah kita anggarkan. Walaupun terus terang anggaran kita 2024 ini berat sekali. Pertama kita harus keluarkan hampir 200 miliar untuk belanja pilkada dan pemilu. Kemudian karena fluktuasi harga minyak di dunia, dana bagi hasil minyak kita juga kemarin menurun 300 miliar. Maka banyak sekali program strategis yang kita tunda dulu. Tapi untuk Iklai ini tetap kita anggarkan 2,5 miliar. Mudah-mudahan di awal tahun nanti bisa kita buat. Apalagi kita juga memberikan sumbangsi, mudah-mudahan dengan di sana ada pesantren Hidayatullah. Mudah-mudahan nanti kalau jalan itu dibangun, daerah ini bisa cepat berkembang. Tumbuh masyarakat di sini dan nanti ini ya, menjadi rumah besar di antara semua rumah-rumah yang ada. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua sehat, rezekinya murah dan Allah mudahkan urusannya. Banyak program provinsi yang ingin saya sampaikan, tapi waktu terbatas memang. Tapi sayang pula karena Bapak Ibu ramai ini ya. Saya ingin sampaikan beberapa, boleh ya Bu? 3 bulan yang lalu saya baru meresmikan rumah singgah masyarakat Kepri di Jakarta. Di Jalan Gatot Subroto. Tidak jauh 3 km dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita dan Rumah Sakit Darmais. Di situ kita bangun lantai 4, pakai AC, pakai lift, seperti hotel bintang 4. Ada 50 tempat tidur. Ada ambulan, mobil antar jemput. Untuk apa gunanya rumah singgah ini? Untuk membantu kalau ada masyarakat Kepri yang kita kirim berobat ke Jakarta. Mungkin dia tidak mampu. Mau sewa rumah di sana mahal. Apalagi sewa hotel. Kadang-kadang tiketnya pun mesti kita urusi. Maka kita sediakan rumah singgah itu. Kawan jakek. Nah, di sana Bapak Ibu kita tempatkan di sana gratis. Pagi kita sediakan sarapan, siang malam memang belum kita hitung tuh Ustaz makan. Nah, itu untuk masyarakat Kepri yang kita rujuk berobat ke Jakarta. Berobat pun kita antar jemput itu pakai ambulan. Saya kontrol betul dan alhamdulillah. Tapi sekarang penuh terus itu. Kalau satu yang sakit maksimal 2 yang boleh mendampingi. Kecuali kalau dia tua betul kita kasih juga diskresi sedikit. Nah gunanya juga Bapak Ibu kadang-kadang ada yang kurang bernasib baik meninggal dunia di sana. Kita bisa bantu mudah bawa pulang. Karena bawa pulang orang meninggal itu 20 juta biayanya. Saya tak bisa, kita tak boleh menganggarkan yang ngambang-ngambang, mesti jelas. Saya tak bisa menganggarkan, oh umpamanya Pak Safari Ramadan akan meninggal Desember, kita anggarkan 20 juta. Contoh, tak bisa. Jadi kalau ada yang meninggal dunia Pak, kita kumpul-kumpul duit lah nih, dinas-dinas ini mau pulang. Kalau kemarin orang Dabu Singkek kita charter lagi speedboat ke sana 6 juta. Supaya walaupun keluarganya dalam keadaan duka, dia bisa terobati lah hatinya, bisa ketemu keluarganya. Kalau tinggal terpencar-pencar Pak, kita tak tahu nih mendeteksi. Yang kedua, kita baru juga kemarin meresmikan rumah singgah kita di Sekupang. Di Sekupang Pak. Dekat rumah sakit jantung, dekat rumah sakit Bung Fatimah dan rumah sakit Otorita Batam. Tapi baru 26 tempat tidur. Yang TV-nya tadi lupa kita pasang ya, bisa dilihat. Itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita udah anggarkan 2024 tambah lagi 26 tempat tidur. Terima kasih Pak Irwansyah juga mendukung anggaran. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Juga untuk masyarakat dari pulau-pulau di Batam. Masyarakat dari kabupaten kota lain yang dirujuk berobat ke Batam mungkin tak punya tempat tinggal. Tinggal tempat saudara pun kalau udah seminggu muka saudara mulai masam itu Bapak. Maka kita sediakan rumah singgah itu.
untuk membantu meringankan bebannya. Kita tak ngurus yang jauh-jauh hebat-hebat penting lah, tapi yang urusan mendasar-dasar itu jangan pernah dilupakan sama pemimpin. Karena urusan sekolah boleh tunda-tunda sedikit, urusan sakit tak bisa tunda-tunda. Jangan orang meninggal karena kelalaian para pemimpin. Maka kita sediakan rumah singgah itu, fasilitasnya sama juga seperti hotel bintang 4. Nanti ibu bapak silakan lihat di sana. Yang di Jakarta ada yang sudah sebulan 2 bulan udah sembuh tak mau pulang karena gratis pakai AC seperti hotel bapak ibu ya, semua diurusi. Tapi kita suruh pulang pak karena antri. Yang kedua, tahun ini kita membangun rumah sakit jiwa di Tanjung Uban. Tanjung Uban itu rumah sakit provinsi, dulu Pak Ismet bangun 2, satu di Batu Lapan Tanjung Pinang, satu di Tanjung Uban. Karena ada kawasan industri juga di sana. Bapak Ibu, rumah sakit jiwa kita bangun insya Allah Desember ini selesai. Kenapa rumah sakit jiwa perlu kita bangun? Karena sebentar lagi mau pemilu legislatif. Oh tidak, bukan itu gurau-gurau aja. Tidak Bapak Ibu, begini. Selama ini kalau ada yang sakit jiwa, kita kirim ke Pekanbaru. Keluarganya pasti tak bisa lihat Bapak Ibu. Ongkos mahal, tak semua mampu. Sewa rumah di sana, sewa hotel mahal. Nah maka kita bangun. Uangnya dari mana? Kita cari dari pusat, bukan pusat sini, Jakarta. Alhamdulillah dibantu Pak Menteri Kesehatan. Nanti Desember selesai. Tapi kita doakan itu dibangun, tak ada yang tinggal di situ. Bapak Ibu jangan pernah berniat tinggal di situ nanti. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua sehat. Makanya kita perlulah saling peduli satu dengan yang lain. Kami provinsi udah 1 tahun sampai 2 tahun menempatkan 50 ustadz muda kita di pulau-pulau terpencil di Kepri Pak. 1 bulan kita kasih insentif 4,3 juta rupiah Pak. Tinggal di situ. Untuk apa? Mereka membangun semangat optimisme masyarakat dalam kehidupan ini. Jangan sampai masyarakat kita banyak yang depresi, menghadapi berbagai penyakit ketidaknyamanan psikologis. Sekarang tekanan ekonomi, tekanan keluarga macam-macam Bapak. Kita perlu benteng. Oleh karena itu kita tempatkan ustadz-ustadz di sana untuk membina di sana. Nah, Bapak Ibu doakan semoga kita bisa teruskan nanti ya. Pak Irwansyah juga mohon dukungan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 3 bulan yang lalu kita baru meresmikan dimulainya pasang ring jantung di rumah sakit provinsi di Batu Lapan Pak. Lab namanya itu. Alatnya lengkap juga semua. Dari mana alatnya? Kita cari anggaran di pusat. Itulah hikmahnya juga COVID itu. Waktu COVID saya 2 hari sekali minimal komunikasi sama Pak Menteri Kesehatan terus. Waktu itu menjamin vaksin jangan sampai kurang. Makanya Kepri ini provinsi di luar Jawa Bali yang dikasih penghargaan Pak Presiden Pak. Karena penanganan COVID-nya terbaik. Biasanya Menteri Kesehatan itu bantu kita 1 tahun paling 9 miliar, 10 miliar. Tahun ini kita dibantu 107 miliar. Untuk alat cath lab, untuk yang rumah sakit jiwa juga. Nah waktu mau pasang pertama, saya bilang ada 2 dokter spesialisnya Pak. Satu anak Tionghoa, satu anak Melayu kita. Saya pesan sama dia, tolong ini dijaga betul. Jangan orang pasang ring hari ini besok meninggal. Lusa pasang besoknya meninggal. Tapi alhamdulillah saya cek kemarin Pak udah 70 orang semua lancar bagus. Kita jamin dengan BPJS. Kalau BPJS ada yang tidak menanggung itu, kita udah sediakan jam keseda namanya 5,3 miliar. Irwansyah juga. Supaya jangan karena kita lalai orang meninggal dunia karena tak mampu beli obat ini dan itu Bapak. Silakan, nanti kalau ada rujukan dokter mau pasang ring boleh di rumah sakit sini atau rumah sakit di Batu Lapan. Jangan cari bengkel-bengkel, bahaya. Tidak ada bengkel pasang ring, yang ada rumah sakit. Insya Allah. Bapak Ibu, kita juga melanjutkan bantuan pinjaman modal usaha untuk UMKM. Nah, itu orang awak kok banyak pengusaha ketek kohan. Jadi manfaat kok sayang sekali. Maksimal pinjamannya 20 juta rupiah melalui Bank Riau Kepri Syariah. Bunganya 0%. Bunganya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Tahun 2022 kita sediakan untuk 2.000 UMKM. Totalnya 40 miliar. Kita bayar bunganya 4 miliar. Tapi yang minjam hanya 1.000 aja UMKM lebih kurang. Maka 2023 ini kita sediakan 1.000 UMKM. Kemarin saya cek pun udah 970-an, sudah hampir habis. 2024 kita sediakan 1.000 lagi, tapi plafonnya kita tingkatkan jadi 40 juta. Ibu-ibu yang mungkin yang punya kedai kecil, yang punya usaha-usaha kecil bisa untuk memanfaatkan itu.
Kalau Bapak Ibu pinjam KUR, itu bunganya ada 6%. Kalau ini bunganya 0% ditanggung oleh pemerintah provinsi. Untuk menjamin supaya UMKM kita terus berkembang, Pak. Supaya kalau terjadi turbulensi ekonomi lagi, mudah-mudahan UMKM bisa menjadi bempernya yang bagus, insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita bangun 4 sekolah baru di Batam ini. Memang urusan tanahnya kemarin tak gampang, Pak. Paksa pakai tangan-tangan Pak Kajati dulu apa semua baru dapat, Pak. Udah hampir putus asa juga kita kalau urusan-urusan itu. Padahal yang kita bangun ini sekolah untuk mencerdaskan anak-anak kita. Mengurangi keributan kita tiap tahun PPDB. Kita bangun, Pak, ada 2 sekolah SMA, 1 SMK, 1 SLB. Kita bangun. Ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah banyak kita bangun. Saya keliling ke sekolah-sekolah. Untuk apa motivasi anak-anak SMA itu? Kita ingatkan bahwa mereka penentu-penentu masa depan Kepri. Kita sadarkan mereka harus belajar sungguh-sungguh. Dan mereka menjadi penentu-penentu yang hebat dan berkualitas. Banyak lagi nih Pak, beasiswa kita udah sediakan juga sejak kemarin. Kemarin untuk 1.500 mahasiswa diploma 3 dan S1. Tapi pakai aplikasi. Masyarakat, anak-anak kita yang di Natuna, Anambas, di Lingga, di mana-mana aja dia dapat kesempatan yang sama. Tak perlu dia datang ngurus ke provinsi, Pak, belum tentu dapat bolak-balik. Sekarang pakai aplikasi supaya aman. Kalau tak yang dekat gubernur aja dapat, dekat DPRD, atau anak kepala dinas pula pakai beasiswa itu. Maka supaya adil, Pak, kita pakai aplikasi. Nanti Bapak silakan tanya, Pak Irwansyah juga tahu itu. Nah kita teruskan itu, insya Allah. Bantuan-bantuan transportasi untuk anak sekolah SMA, SMK, SLB, karena itu kewenangan kita. Kita berikan terus itu Bapak Ibu sekalian, baik yang di darat maupun yang di pesisir. Kita titip di sekolah-sekolah karena sekolah yang tahu mana orang tuanya yang kurang mampu, insya Allah. Nah, banyak ibu-ibu lihat jam itu, saya akan akhiri sambutan. Saya kira mungkin itu nanti lain kali ketemu lagi saya sambung lagi. Banyak program-program yang terus kita kembangkan. Menyambungkan listrik PLN ke rumah-rumah masyarakat kurang mampu kita lakukan terus. Sama tahun 2023 ini sudah 11.100 rumah lebih kita sambungkan gratis, Pak. Pakai APBD, kita cari APBN ke pusat. CSR perusahaan kita kumpulkan langsung transfer ke PLN, tak usah lewat kita. Nanti jadi fitnah pula itu. Kita pujuk PLN tuh, kita dekati. Kepala PLN, manajer PLN itu hampir sadonya orang awak pakai bahasa awak seketeknya gampang lah itu. Biasanya PLN itu paling programnya 9 miliar, 10 miliar, 11 miliar. Tahun ini Bapak Ibu dia bantu kita hampir 500 miliar. Itu pulau-pulau tuh kabel bawah laut, tower-tower di Batam, di Bintan, di Lingga, dari pulau ke pulau mereka bangun semua. Yang kecil-kecil kemarin saya resmikan di Pulau Panjang pakai solar cell itu dengan teknologi yang terbaru. Insya Allah lah, supaya anak-anak kita bisa belajar di pulau-pulau. 2022 akhir kita selesai membangun 77 tower seperti Telkomsel, namanya Base Transceiver Station oleh Bakti, Pak. 1 bulan saya jadi gubernur, saya datangin itu Menteri Kominfo. Saya minta itu, Pak, supaya anak-anak di perbatasan bisa belajar. Alhamdulillah 2022 akhir selesai semua. Tak ada nyangkut masalah-masalah yang di TV itu, Pak. Karena memang kita minta, kita sadar diri, kita kontrol betul. Bupati-bupati kita sudah sediakan lahan, tiap bulan kita evaluasi. Alhamdulillah semua selesai dengan baik. Kemarin baru diluncurkan satelit Satria 1, ada 10 stasiun, salah satunya di Batam. Nanti 2024 awal Pak, kekuatannya meningkat jadi 30-40 Mbps. Anak-anak kita di Natuna, Anambas biasanya kalau belajar Bu, naik bukit-bukit Bu, cari jaringan. Sekarang mudah-mudahan dia udah bisa lebih mudah. Guru-guru biasa kalau ngurus kenaikan pangkat Pak Kepala Sekolah, mana tadi orang awak Pak? Rapio. Itu penyanyi juga. Bapak Ibu guru-guru biasa ngurus kenaikan pangkat harus datang ke sini ngurus kenaikan gaji, datang ke ibu kota, habis uangnya. Padahal dia bisa kumpul itu untuk naik haji, untuk umroh. Nanti kita udah bilang akhir November ini semua sudah mulai pakai digital. Kita limpahkan ke sana sudah pakai supaya semua mudah. Insya Allah Bapak Ibu. Saya kira mungkin itu aja karena saya masih ada acara. Dan kita sudah mendeklar Provinsi Kepri ini sebagai provinsi bersolawat. Karena ini bumi tanah Melayu, sama-sama kita deklar supaya setiap acara pemerintah, acara masyarakat pun kalau habis lagu Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan sholawat busro, sholawat keselamatan Pak, buat negeri ini, masyarakat kita, pemimpin kita semua.
Ya Bapak Ibu, kita juga berharap ibu-ibu semua sudah banyak hafal. Kepala dinasnya 43 tuh kemarin saya festivalkan di Pulau Penyengat. Dulu kalau tak lagunya tuh lagu Cinta Satu Malam lah, lagu apa lagi, Ikan Dalam Kolam lah. Sekarang salawat-salawat mereka bacakan di kantor. Alhamdulillah. Ya Bu, kalau Bapak Ibu tak keberatan, saya tutup dengan satu salawat supaya kita semangat membaca Al-Quran. Ayo kita salawat ilahana boleh ya? Yang hafal sama-sama saya. Yang belum hafal komat kamit aja tak apa-apa. Asal ikhlas dapat pahala itu. Kita mulai. Ilahana. Biar aja kami sama ibu-ibu ya. Nanti kamu ikut tanding, nanti saya buat pertandingan. Sebentar ya. Ilahana. Ya ilahana. Yassir lana umurana. Ilahana. Ya ilahana. Kan mau beli yang kapan? Yang paling luar. Yang paling luar. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allimul ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Nah Bapak Ibu, dorong ya anak-anak kita rajin-rajin bersolawat ya Bu. Saya ini gubernur waktunya singkat, susah betul, tapi saya masih belajar banyak menghafal solawat-solawat. Kapan saya belajar solawat? Kalau naik pesawat tidur 15 menit, bangun saya belajar solawat. Aku juga pesawat jatuh. Supaya semua semangat. Kalau pemimpin solawat, rakyatnya semua solawat, insya Allah berkah itu akan datang ke KPI. Bolehlah lagu-lagu pop, tak dilarang kan dalam Islam untuk menghibur hati. Tapi jangan pula berlebihan, pilih lagu yang bagus. Saya pun pandai juga lah. Mau dengar refnya sedikit? Boleh. Kalau aku juga karena jatuh cinta, insan sepertimu, seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Kecauan mah yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-teganya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu.
lagu lain. Papan di Jawa di belah-belah, papan di Jawa di belah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah, aduhai sayang tidak berbuah. Udah habis suara saya dari pagi. Bapak Ibu, saya kira terima kasih ya. Tadi saya sholawat panjang-panjang, tak ada yang tepuk tangan. Tiba lagu dangdut semua tepuk tangan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sadunya terima kasih orang-orang tua kami, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Terima kasih Pak Irwansyah, kemudian Al-Ustadz kita Pak Safari Ramadan, Bapak Ibu. Saya mohon izin dulu Pak, nanti lain waktu saya datang khusus ke sini lagi. Insya Allah panjang umur, nanti saya duduk kita makan sama-sama baralik gadang lagi. Ya, nanti kita tinjau juga gedung ini. Mudah-mudahan nanti setelah jalan ada nanti fasilitas lain ke depan yang kita bangun bersama. Saya tutup dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sana Suara Minang TV, demikian tadi kita dengarkan Terima kasih Pak Gubernur. Sekali lagi sambutan tepuk tangan dari dan semangat untuk Pak Gubernur. Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Ya, Riau, Pak Gubernur menyampaikan, Bapak Ansar Pak Ahmad Gubernur SEMM, doakan panjang umur, sekaligus supaya penyerahan ada bantuan berikutnya. bantuan Kita tutup pemerintah acara kita hari Provinsi ini Kepulauan dengan doa Riau sebesar oleh 2.500.000.000 rupiah Putra Handra untuk SPDI. pembangunan jalan menuju Rumah Gadang Ikla Sumatera Barat. Mohon izin kita berdiri Pak. atau Sama-sama gimana? kita lihat Ya, silakan berdiri Bapak foto Ibu, kita foto bersama. bersama dengan Pak Gubernur menghadap ke panggung. Di atas Pak. Di dalam. Sama-sama kita lihat acara sesi Ya, foto silakan diundang ke dalam sepuasnya. sekaligus makan bajamba. Bunda Kandung silakan bergabung. Dengan demikian Pak Koko maka dan, berakhir pengurus sudah Ikla. liputan khusus kami Nah, pada dari anak kami silakan menikmati hidangan kawasan Rumah Gadang Ikatan Keluarga Lua Agam Sumatera Barat di Marinas Kupang. Kami melaporkan untuk Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada. Dengan berakhirnya sambutan gubernur tadi, maka berakhir sudah liputan khusus kami. Dan untuk itu selalu kami menghimbau dan mengajak, tidak lupa untuk selalu menyaksikan channel YouTube Suara Minang TV dan fanpage Suara Minang TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Dan mulai sampai mana?